Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fun Study Channel. Masih dengan matriks, masih juga dengan operasi matriks. Jika video sebelumnya sudah membahas penjumlahan dan pengurangan matriks, maka pada video ini kita akan belajar mengenai perkalian skalar dengan matriks, dan yang satunya yaitu perkalian matriks dengan matriks. Yang pertama mengenai perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar dengan matriks penyelesaiannya adalah kalikan skalar dengan elemen-elemen pada matriks. Contohnya, oke, langsung ke contoh soal. Yang pertama, 3 ini disebut dengan skalarnya. Kemudian ini matriksnya dengan elemennya 7, 8, 10, 2, 3, 0. Nah, berapakah hasil dari perkalian skalar dengan matriks? Caranya adalah kita kalikan skalar ini masing-masing dengan elemennya. Jadi, matriksnya dikalikan dengan elemen-elemennya. 3 kalikan dengan 7. 3 juga dikalikan dengan 2. 3 kali dengan 8. 3 juga dikali dengan 3. Kemudian 3 kali 10, 3 juga dikali dengan 0. Jadi semua elemen-elemen ini dikalikan dengan skalarnya. Oke, di sini kita buat matriksnya. Yang pertama, 3 kita kalikan dengan 7. Kemudian yang sebelah sini, 3 kalikan dengan 2. Yang sebelah sini, 3 kali 8. Kemudian sampingnya 3 kali 3, kemudian ini 3 kali 10, yang sini berarti 3 kali 0. Nah, sehingga hasilnya adalah 3 kali 7, 21, 3 kali 2, 6, 3 kali 8, 24, kemudian 3 kali 3, 9, 3 kali 10, 30, 3 kali 0, hasilnya adalah 0. Mudah ya. Oke, lagi nomor 2. 4 kali 5, 2, 1, negatif 3. Ditambah 2 kali negatif 2, 4, 8, 0. Nah, berapa ini hasilnya? Caranya sama seperti tadi. Masing-masing elemen ini kita kalikan dengan skalarnya. Berarti yang pertama di sini ada 4 sebagai skalar ya. 4 kali 5, yang sini 4 kali 1, yang sini 4 kali 2, kemudian yang sini ada 4 kali negatif 3. Ditambah yang ini juga begitu, semua elemennya kalikan dengan 2, maka 2 kali negatif 2, kemudian yang sini 2 kali 4, yang ini 2 kali 8, yang sini 2 kali 0. Nah, sama dengan, kita hitung 4 kali 5, 20. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali negatif 3, hasilnya negatif 12. Ditambah, yang sini 2 kali negatif 2, negatif 4. 2 kali 4, 8. 2 kali 8, 16. 2 kali 0, hasilnya 0. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sini. Ini penjumlahan ya, penjumlahan matriks, maka jumlahkan yang seletak. Ada 20 ditambah yang seletak dengan 20 berarti negatif 4. Kemudian ini 4 ditambah 8. Yang sini 8 ditambah ini yang seletak 16. Kemudian negatif 12 ditambah yang seletak yaitu 0. Sama dengan positif ketemu negatif jadinya negatif ya. 20 dikurangi 4 dapat 16, 4 tambah 8, 12, 8 tambah 16, 24,
Negatif 12 ditambah 0 hasilnya adalah negatif 12. Oke, mudah sekali ya. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Diketahui A sama dengan 5, 7, 8, negatif 4. Dan B yaitu matriks dengan elemen 5, negatif 6, 3, 7. Tentukan 3 kali B transpose dikurangi A. Nah, ini caranya juga sama. 3 kali B transpose kurangi A. 3 kali B transpose. Kita tentukan dulu B transpose-nya melihat dari matriks B ini ya. Oke, jadi matriks B-nya itu ada 5, negatif 6, 3, 7. Kalau ditranspose maka berubah posisi. 5, negatif 6 yang awalnya mendatar di sini menjadi menurun. Kemudian 3, 7 mendatar ditranspose, berarti ini ditulis secara menurun. Dikurangi matriks A. Matriks A-nya yaitu 5, 7, 8, negatif 4. Oke, sama dengan 3. Sekarang kita kurangi kedua matriks ini. 5 ini dikurangi dengan yang seletak dengan 5 yaitu 5 juga ya. Kemudian 3 dikurangi 7. Bawahnya negatif 6 dikurangi yang seletak yaitu 8. Kemudian sini 7 dikurangi negatif 4. Sama dengan 3. 5 kurangi 5, 0, 3 kurangi 7, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 14. Ini negatif ketemu negatif jadinya positif. 7 tambah 4 hasilnya 11. Nah, perkalian skalar semua elemen di dalam ini kita kalikan dengan 3. Maka diperoleh 3 kali 0, sampingnya berarti 3 kali negatif 4. Bawahnya 3 kali negatif 14, yang sini 3 kali 11. Sama dengan 3 kali 0 hasilnya 0, sampingnya 3 kali negatif 4 hasilnya negatif 12. 3 kali negatif 14 hasilnya adalah negatif 52. Kemudian 3 kali 11 hasilnya adalah 33. Sekarang yang kedua yaitu mengenai perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks ini penjelasannya adalah ketika ada matriks A yang berordo M kali N. Jadi ini ada matriks A yang berordo M kali N dikalikan dengan matriks B yang berordo N kali P. Maka hasil kalinya adalah matriks baru yang disebut dengan matriks C berordo M kali P. Dari mana ordonya bisa M kali P? Di sini yang tengah ini bisa dikatakan bilangan yang ada di tengah ini ya. Itu kan sama. Yang sini bilangannya N, ini juga bilangannya N. Maka ini bisa dicoret. Kalau ini keduanya dicoret, maka tersisa ordonya yaitu M kali P. Jadi perkalian matriks dengan matriks bisa dilakukan atau bisa diselesaikan apabila ordo yang ini sama dengan apabila banyaknya kolom yang ini sama dengan banyaknya baris yang ini, atau kedua angka ini sama sehingga nanti bisa dicoret. Kalau kedua angka ini berbeda, maka kedua matriksnya tidak bisa dikalikan. Oke, kemudian elemen matriks C pada baris ke I, kolom ke J bisa ditulis dengan CIJ. Jadi ingat ya kemarin, yang depan menunjukkan letak baris, yang belakang menunjukkan letak kolom. Nah, elemen itu diperoleh dengan mengalihkan elemen pada baris ke I pada matriks A dikalikan dengan elemen pada kolom ke J matriks B. Kemudian masing-masing nilainya nanti dijumlahkan.
Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, ada matriks 2 yang elemennya 2, negatif 5, 7, 0. Kemudian di sini ada negatif 1, 3, 6, sini ada 4. Nah, berapakah hasil dari perkalian matriks ini? Yang pertama kita tentukan adalah ordo masing-masing. Pada matriks yang pertama ini, ordonya ini berapa? Barisnya ini 2 ya, 1, 2. Berarti sini 2, banyak baris 2 kali banyak kolom. Kolomnya 1, 2. Berarti matriks yang pertama ordonya adalah 2 kali 2. Matriks yang kedua, barisnya ada berapa? 1, 2. Berarti ini 2 kali banyak kolom. Kolomnya ada 1, 2. Berarti ini juga ordonya yaitu 2 kali 2. Perhatikan angka yang ada di tengah ini, sama enggak? Oh, ternyata sama. Ini angkanya sama-sama 2. Bisa kita coret. Maka angka yang tersisa adalah 2 kali 2. Karena hasil perkaliannya adalah matriks yang berordo 2 kali 2, maka sekarang kita buat matriks yang berordo 2 kali 2. Artinya barisnya ada 2. Ini baris 1, ini baris 2 ya. Ini B1, ini B2. Kemudian dia juga punya kolom 2. Kita buat garis di sini. Ini sebagai kolom 1, ini sebagai kolom 2. Nah, siapa yang akan menempati masing-masing ini? Kita hitung satu persatu. Pada letak yang di sini, tempat yang kosong di sini, itu adalah dia elemen yang terletak pada baris yang pertama, ini terletak pada baris yang pertama, dan kolomnya terletak pada kolom yang pertama. Oke. Nah, kemudian kita cari di sini. Ini pada matriks yang depan, baris pertamanya yang mana? Baris pertamanya kan ini ya. Yang elemennya 2 sama negatif 5. Jadi baris pertama ini diambil dari matriks yang pertama, kemudian kolom pertama ini, kolom ke-1 diambil dari matriks yang kedua. Jadi yang depan punyanya matriks yang pertama, kemudian kolom berarti milik matriks yang kedua. Baris yang pertama ini miliknya matriks ke-1, kemudian kolom yang pertama ini miliknya matriks yang kedua. Kolom yang pertamanya mana? Kolom berarti kan yang berdiri ya, berarti ini yang disebut dengan kolom pertama. Oke, elemen-elemennya kita kalikan. Ini yang pertama 2, dia kan sama dengan negatif 1 ini ya, tempatnya sama di depan, maka ini kita kalikan 2 kali negatif 1. Oke, ini kita kalikan ya, yang depan kalikan dengan yang depan, 2 kali negatif 1. Kemudian di sini elemen yang kedua atau elemen yang di belakang, ini negatif 5, yang sini ada 6. Keduanya kita kalikan, berarti ini negatif 5 kali 6. Nah, kemudian dua pasangan yang berbeda ini itu dijumlahkan. Oke. Sekarang kita lanjut ke elemen yang ada di sini. Pada baris berapa ini? Ini pada baris 1 dan kolomnya adalah kolom kedua. Maka baris yang pertama ini mengambil dari matriks yang pertama. Kalau kolom yang kedua berarti mengambil dari matriks yang kedua. Baris yang pertama matriks 1 berarti masih dengan elemen 2 negatif 5. Ya kan? Kemudian kolom 2 matriks yang kedua, berarti matriks yang kedua, kolom yang kedua itu dengan elemen yang 3, 4. Berarti sekarang kita tutupi dulu yang ini, kita sekarang kalikan ini dengan yang di sini. Caranya sama seperti tadi, angka yang depan berarti ada 2 kalikan dengan yang di depan juga, berarti 3, 2 kali 3. Kemudian angka yang kedua atau angka yang belakang ada negatif 5 sama 4. Keduanya dikalikan.
Nah, kemudian dua pasangan ini itu dijumlahkan. Oke. Selanjutnya di sini ada baris yang kedua, dan kolomnya adalah kolom ke-1. Maka baris kedua ini miliknya matriks yang pertama, kolom yang ke-1 miliknya matriks yang kedua. Baris kedua matriks pertama berarti ini yang elemennya adalah 7, 0. Dikalikan dengan siapa ini nanti? Dikalikan dengan kolom pertama matriks kedua. Kolom pertama matriks kedua berarti dengan ini ya. Oke, kita kalikan 7 berarti dikalikan sama yang negatif 1. 7 kali negatif 1. Kemudian satunya ada 0, ini dikali sama 6. Kedua ini dijumlahkan. Oke, sekarang yang ini terletak pada baris yang kedua dan kolom yang kedua. Baris yang kedua ini berarti miliknya matriks yang pertama, kolom yang kedua miliknya matriks yang kedua. Baris kedua matriks yang pertama mana? Berarti masih dengan 7 sama 0 ya elemennya ya. Kemudian kolom kedua matriks kedua berarti dia sama 3, 4. Oke, ini kalikan sama ini. Berarti 7 kalikan sama 3. 7 kali 3, yang satunya 0 kali dengan 4. Nah, kedua ini dijumlahkan. Oke, sekarang kita hitung. Ini tadi ada sama dengan 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Ditambah negatif 5 kali 6 hasilnya negatif 30. Kemudian yang sini 2 kali 3 hasilnya 6. Ditambah negatif 5 kali 4 hasilnya negatif 20. Kemudian yang sini 7 kali negatif 1 hasilnya negatif 7. Ditambah 0 kali 6 hasilnya 0. Yang sini 7 kali 3 21. Ditambah 0 kali 4 hasilnya 0. Oke, kita hitung. Positif ketemu negatif hasilnya negatif. Negatif 2 negatif 30 hasilnya negatif 32. Kemudian ini juga sama, positif ketemu negatif hasilnya negatif. 6 kurangi 20 hasilnya negatif 14. Kemudian negatif 7 tambah 0 hasilnya negatif 7. 21 tambah 0 hasilnya adalah 21. Oke. Oke, sekarang ke contoh soal yang kedua. Mengalihkan matriks ini caranya sama seperti contoh yang pertama tadi. Tentukan dulu ordo dari matriks yang pertama ini. Barisnya ada 2, maka 2 kali banyaknya kolom. 1, 2, 3. Berarti ini 2 kali 3. Kemudian matriks yang kedua ini ordonya. Barisnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti sini 3 kali banyaknya kolom. 1, 2. Oke, perhatikan angka yang ada di tengah ini sama-sama 3 berarti bisa dicoret-coret. Maka ordo hasil perkaliannya adalah 2 kali 2. Sekarang kita buat matriks berordo 2 kali 2. Ini matriks berordo 2 kali 2. Ini untuk baris 1, kemudian ini untuk baris 2. Kemudian sini ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua. Oke, kita tentukan elemennya masing-masing. Di sini berarti untuk baris yang pertama dan kolomnya juga kolom yang pertama. Baris yang pertama miliknya siapa? Ini baris pertama miliknya matriks 1. Kolom yang pertama ini atau kolom yang ke-1 miliknya matriks ke-2. Baris ke-1 matriks ke-1 berarti ini ya, matriks pertama baris ke-1-nya berarti elemennya ini negatif 1, 0, 7. Kemudian kolom yang ke-1 untuk matriks yang kedua berarti ini untuk elemen 4, negatif 1 dan 3. Oke, kita kalikan yang depan kali yang depan berarti negatif 1
kali 4. Kemudian tengah kali tengah, 0 kali negatif 1. Kemudian ini ada 7 kali 3. Nah, masing-masing ini itu dijumlahkan. Oke. Kemudian yang sini berarti dia terletak pada baris yang pertama dan kolomnya kolom yang kedua. Baris pertama matriks siapa? Matriks yang pertama. Kolom 2 matriks yang keberapa? Matriks yang kedua. Oke. Baris pertama matriks pertama berarti masih dengan ini ya, negatif 1, 0, 7. Kolom 2 matriks yang kedua berarti sekarang dengan yang elemennya 5, negatif 3, 0. Oke, kita kalikan depan dengan depan. Negatif 1 kali 5. Terus yang tengah 0 kali negatif 3. Dan yang belakang ada 7 kali 0. Masing-masing dijumlahkan. Oke, sekarang yang sini dia terletak pada baris kedua dan kolomnya kolom pertama. Baris keduanya siapa? Baris kedua matriks 1 dan kolom pertamanya dari matriks yang kedua. Baris kedua matriks yang pertama berarti sekarang sama ini, negatif 2, 5, 9. Kolom pertama matriks kedua berarti sama 4, negatif 1, 3. Oke, kita kalikan depan sama depan. Negatif 2 kali 4. Kemudian tengah sama tengah, 5 sama negatif 1. Kemudian ini 9 kali 3. Nah, masing-masing dijumlahkan. Oke. Yang terakhir sini dia terletak pada baris kedua dan kolomnya kolom kedua. Baris kedua matriks berapa? Matriks 1. Kolom kedua otomatis dia matriks yang kedua. Baris 2 matriks yang pertama itu ada negatif 2, 5, 9. Kalau kolom yang kedua matriks kedua berarti ada ini 5, negatif 3, 0. Nah, kita kalikan sama depan sama depan berarti negatif 2 kali 5. Kemudian 5 kali yang tengah negatif 3. Kemudian 9 belakang berarti 9 kali 0. Masing-masing dijumlahkan. Oke, sekarang kita hitung. Negatif 1 kali 4, negatif 4, ditambah 0 kali negatif 1, 0, ditambah 7 kali 3, 21. Kemudian yang sebelah sini, negatif 1 kali 5, negatif 5, ditambah 0 kali negatif 3, 0, ditambah 7 kali 0, hasilnya 0. Sini negatif 2 kali 4, negatif 8, ditambah 5 kali negatif 1, negatif 5, ditambah 9 kali 3, 27. Sini negatif 2 kali 5, negatif 10, ditambah 5 kali negatif 3, negatif 15, ditambah 9 kali 0, hasilnya 0. Atau ini masih dengan garis bantu begini pun boleh, biar nggak bingung. Nah, sama dengan kita hitung. Negatif 4 tambah 0, negatif 4 tambah 21 berarti 17. Kemudian negatif 5 tambah 0 tambah 0, hasilnya negatif 5. Ini positif negatif ketemu menjadi negatif. Negatif 8, negatif 5, negatif 13, ditambah 27, hasilnya adalah positif 14. Ini juga sama, positif ketemu negatif, jadinya negatif, negatif 10, negatif 15, hasilnya negatif 25 tambah 0, hasilnya adalah negatif 25.